Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog. Nah, kali ini saya saya di sini ya. Jadi malam ini saya mau COD-an ya. Saya jual sesuatu di OLX. Udah berapa hari ini dan sekarang kita baru mau janjian nih. Kita akan janjian di COD-an di daerah pom bensin kisaran Pusdai ya. Udah lama nih. Udah lama nggak COD-an gini. Dulu tuh saya sering cerita flashback dikit. Sering gitu COD-an ketemu sama orang-orang baru ya, jualan gitu do LE, jual beli apa aja gitu. Pokoknya apa aja gitu yang bisa dijual. Nah, sekarang setelah sekian lama baru kali ini lagi saya jual sesuatu di OLX dan rasanya ya lumayan lah ya, alhamdulillah. Jadi udah laku gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya barang sesuatu ya yang misalkan udah nggak kepake lagi, bisa dipasang di iklannya di aplikasi OLX ya. Kalau barang-barang kayak barang-barang elektronik atau motor atau kendaraan atau apa gitu. Jadi kalau misalkan buat hunian, buat tanah rumah itu agak susah ya, soalnya kalau dibatasin gitu sama pihak OLX ya. Kalau misalkan barang elektronik atau kendaraan mah kalau nggak salah mah dibatasin cuman nggak sesingkat ini jual tanah bangunan gitu. Jadi sekarang kita sekarang udah nyampe di jalan Surapati, dan bentar lagi kita akan nyampe di pom bensin Pusdai. Kita akan ketemu sama calon pembelinya ya. Pusdai ini ramai, udah lama juga nggak riding malam-malam kayak gini. Saya isi bensin dulu. A few moments later. Ya, halo. Jadi COD-an kita sudah beres. jadi jual ini ya. Saya jual HP dan ya jadi saya tadi jual HP dan ngobrol-ngobrol sebentar sama yang belinya. Ya gitulah. Jadi tips dan trik buat teman-teman kalau misalkan mau beli sesuatu di OLX, dan biasanya kan di OLX itu adalah barang-barang bekas ya, barang-barang second. Jadi tips and triknya kalau misalkan kita mau ketemuan tuh kalau bisa di tempat yang ramai ya. Tempat yang ramai kalau misalkan kayak di pom bensin atau nggak di depan minimarket atau nggak di di tempat makan, ke kedai kopi atau pokoknya di tempat-tempat yang ramai yang banyak orang, yang bisa orang-orang itu bisa ngelihat gitu ya, banyak orang kumpul. Tapi itu tipsnya buat ya amit-amit ya kalau misalkan emang orangnya tuh niat jahat sama kita gitu. Jadi seenggaknya kalau banyak orang ya nggak jadi gitu, nggak jadi ngurunin niatnya gitu buat ngelakuin kejahatan. Terus yang kedua tipsnya tuh kalau bisa, kalau misalkan kayak beli barang-barang seperti helm atau baju mah ya ceknya ya bisa sekedar cek lah ya. Bisa misalkan kita beli helm nih, mungkin buat cara ngeceknya 5 menit juga bisa ya, ngeluangkan waktu 5 menit juga bisa, karena helm tuh ya paling set untuk pemakaian dan bisa kelihatan jelas mana yang bagus mana yang enggak gitu, mana yang retak mana yang enggak gitu ya. Kalau misalkan barang-barang yang dipakai misalkan kayak helm atau jaket atau apa gitu,
Tapi kalau misalkan kita beli kendaraan atau enggak yang contoh kecil itu seperti HP ya, kita seperti beli HP. Nah, kalau beli HP kita harus meluangkan waktu untuk ya kalau bisa setengah jaman lah ya, setengah jam kita harus bisa cek seperti kamera, suara, sinyal, wifi, baterai, kabel casang, apalagi ya, pokoknya mah speaker, pokoknya semuanya ya, semuanya harus dicek dari SIM card gitu ya, takutnya nggak kebaca. Nggak apa-apa ngecek sampai agak lama juga nggak apa-apa, karena untuk ya buat kepuasan juga, jangan sampai kita itu ketipu gitu ya, karena pengalaman pribadi saya pernah gitu, karena yakin percaya juga, cuma terus ngeceknya tuh ngecek sekedarnya gitu ya, jadi ya gitu, oh ternyata pas pulang ke rumah ininya nggak jalan, apanya nggak jalan gitu. Apalagi kalau misalkan kita beli kendaraan ya, nah kalau kendaraan itu ya itu harus kalau bisa sih bawa yang ngerti mesin ya, bawa montir, ngecek kondisi mesinnya gimana, bodinya gimana, suara mesinnya gimana, kelistrikan, lampu-lampu, pelek atau apanya itu harus benar-benar harus jelas. Nah kalau misalkan HP mah ya terlihat dari sisi bodinya, terus dari misalkan suara, telepon, sinyal, email dan apapun itu, pokoknya yang untuk kelancaran aplikasi juga, untuk kelancaran teleponan itu harus dicek. Nggak apa-apa meluangkan waktu lebih lama juga, asalkan nanti kita nggak kecewa gitu ya, dan nggak ketipu juga. Kedua itu. Terus ketiga, kalau bisa ya kita pakai metode cash aja ya, karena yang nama juga COD ya, jadi kita pakai uang cash gitu. Jadi yang sampai kita udah pakai transfer, bisa sih boleh transfer asalkan langsung transfer. Dan tapi menurut saya sih lebih aman pakai ini sih, lebih aman pakai lebih aman pakai uang cash gitu ya. Transfer juga bisa, cuma kan karena nggak semuanya orang bisa punya m-banking, jadi lebih baik emang cash aja sih. Uang cash, siapin uang cash dan siapin juga kembalian. Nah, entah itu 10 ribuan, 20 ribuan atau 1 ribuan atau 5 ribuan, itu siapin kembalian ya. Takutnya gitu, karena nggak ada kembalian kita malah jadi udahlah dipasin, jadi kita ya agak rugi juga. Ketiga itu. Keempat, kalau bisa bawa temen ya bawa temen, nggak apa-apa ya, biar ada temen gitu buat temenin gitu ya. Kalau misalkan amit-amit ada apa-apa juga ada teman yang nemenin gitu, kita nggak terlalu sendiri. Tapi kalau misalkan nggak ada teman yang nemenin ya kita bisa pilih tempat yang ramai. Ya nggak apa-apa sih bawa teman juga, bisa pilih tempat yang ramai ya. Terus apa lagi ya? Terus tanya-tanya riwayat kelemahannya apa, barangnya, kelemahan, kalau terutama ya kendaraan bermotor ya, tanya-tanya ini motor pernah jatuh, pernah tabrakan atau enggak gitu ya, surat-suratnya komplit enggak. Yang lebih agak PR sih motor ya, COD motor ya, kita harus lihat STNK-nya, BPKB-nya, surat-suratnya, riwayat pemakaiannya gitu ya. Kalau misalkan HP masih ya cukup kita cek sinyal aja ya, sinyal sama perintilan-perintilannya gitu ya. Ya udah sih gitu aja ya. Kalau misalkan saya udah kayak helm paling cek fisik doang ya. Cek fisik dan ya gitulah. Ya udah sudah malam juga nih. Sekian ya tips sedikit tips dari saya buat belanja di OLX. Hati-hati karena nggak semua orang polos. Karena nggak semua orang polos, jadi kita jangan terlalu polos, tetap kita harus
belajar, banyak-banyak belajar, banyak-banyak tanya, dan jangan berburu-buru gitu. Tahan aja dulu, luangkan waktu agak lama juga nggak apa-apa buat cek barangnya, dan doakan juga setelah kita melakukan transaksi, doakan semoga barang yang kita jual atau yang kita beli menjadi awet, jadi kepake ya, dan semoga uang yang kita beri atau uang yang kita terima itu menjadi berkah. Ya kita kan ada transaksi jual beli itu biar berkah ya, biar barokah intinya tuh. Udah kalau gitu udah nyampe pasar. Sekian tips and tricks jual beli DOLX. Jangan lupa subscribe buat YouTube saya. Ya udah kalau gitu saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.